Ya baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua Tim Analisa BMKG SMB 2 Palembang, yakni dengan bersama Bapak Alan Asladi. Halo, selamat siang Pak Alan. Selamat siang, Mbak Mei. Selamat siang, pemirsa sekalian. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Alan? Alhamdulillah, baik-baik aja, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Alan untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seberapa besar dampak El Nino ini terhadap kondisi kemarau di Sumatera Selatan khususnya? Silakan Pak Alan. Baik, terima kasih. Memang saat ini di Bandara SMB 2 sedang mengadakan OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Memang saat ini di wilayah Sumatera Selatan sudah masuk dalam musim kemarau, apalagi sekarang sudah masuk dalam fenomena El Nino. Perlu kita jelaskan sedikit. El Nino ini memberikan dampak yang cukup besar, terutama terhadap kondisi kemarau di Sumatera Selatan, terutama karena wilayah ini memang wilayah kita banyak lahan gambut dan sangat bergantung pada curah hujan. Tentu saja dampaknya cukup lumayan besar untuk kondisi sekarang. Untuk kondisi El Nino ini tentu saja membawa dampak yang meliputi seperti curah hujan yang menurun drastis, karena menyebabkan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kita Sumatera Selatan, menjadi berkurang sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang atau lebih kering dari biasanya. Kondisi kemarau juga cenderung lebih kering dari biasa yang mengakibatkan kekeringan semakin meluas sehingga suhu udara cukup panas di saat-saat sekarang, karena berkurangnya tutupan awan yang membuat sinar matahari lebih intens langsung menyinari bumi sehingga meningkatkan pemanasan dan penguapan air yang berlangsung lebih cepat. Untuk saat ini dampaknya juga yang sedang kita rasakan yaitu risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, karena wilayah kita seperti saya bilang tadi lebih banyak wilayah lahan gambut yang cukup luas sehingga saat terjadi El Nino menjadi sangat kering dan dapat menekan titik hotspot. Begitu juga dengan banyaknya hotspot akan mengganggu kesehatan bagi kita. Jadi kesimpulannya El Nino mempermudah atau memperparah musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan secara signifikan, dibandingkan dengan kondisi-kondisi normal yang dapat eh, yang dapat membuat musim kemarau lebih panjang, lebih kering, lebih panas, dan dapat menimbulkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kira-kira demikian, Mbak. Baik Pak Alan, tentunya ini operasi modifikasi cuaca ini tentu berdampak sekali ya. Apakah operasi modifikasi cuaca ini juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemarau panjang akibat El Nino atau hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi sementara ini Pak Alan? Ya, tentu di tengah pengaruh El Nino ini, OMC ini lebih ke modifikasi cuaca, lebih ke untuk mitigasi, Mbak. Karena pengaruh El Nino ini meningkatkan peluang untuk apa? OMC ini lebih meningkatkan peluang untuk terjadinya hujan di wilayah Sumatera Selatan. Efektifnya bergantung kepada atmosfer. Jadi secara umum OMC lebih cukup sebagai upaya meningkatkan peluang dan mengoptimalkan hujan yang tersedia, tetapi bukan solusi untuk menghilangkan kemarau akibat dari El Nino. Baik Pak Alan, lalu menurut dari pantauan sendiri, apakah musim kemarau saat ini masih terdapat potensi awan hujan untuk dilakukan penyemayan ini Pak Alan? Ya, tentu saja walaupun saat ini kondisi masih musim kemarau, tentu masih terdapat potensi untuk penyemayan awan hujan. Tapi untuk melakukan penyemayan tentu saja tergantung pada kondisi atmosfer. Pada musim kemarau ini tentu saja potensi awan hujan
biasanya lebih terbatas dan juga tidak merata. Tapi bukan berarti seluruh wilayah Sumatera Selatan untuk kondisi OMC saat ini yang dicari bukan sekedar awan yang terlihat, Mbak, tapi juga awan yang memiliki karakteristik tertentu. Mungkin untuk awan yang memiliki cukup kandungan air, ada pertumbuhan awannya vertikal, sehingga memiliki peluang untuk menjadi awan hujan. Nah, di musim kemarau ini bukan berarti OMC otomatis tidak bisa kita lakukan, masih bisa kita lakukan. Kuncinya melakukan pemantauan melalui citra radar secara real time, bisa juga lewat citra satelit, menggunakan juga data atmosfer, sehingga kita bisa menentukan di mana ada posisi awan yang bisa kita semai. Oke, Kira-kira baik demikian, Pak Mbak. Alan. Baik, lalu tentunya di dalam operasi modifikasi cuaca ini terdapat beberapa faktor yang menentukan. Lalu apa saja ini Pak faktor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam operasi modifikasi cuaca ini? Baik, Mbak. Tentu saja untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan operasi dari OMC ditentukan juga oleh kombinasi faktor meteorologis dan juga untuk operasionalnya. Yang paling penting itu OMC ini efektif jika tersedia awan yang bisa kita semai, yang memang memiliki kandungan atau potensi untuk menjadi awan hujan. Faktor utama itu tentu saja ketersediaan awan potensial. Karena ini faktor yang paling menentukan. Kalau awan harus memiliki kandungan air yang cukup, maksudnya cukup basah. Awan kita dalam ilmu meteorologi kita ada mengenal 3 jenis awan. Kita bagi dalam 3 jenis awan, yaitu awan rendah, awan menengah, dan awan tinggi. Tentu saja awan-awan yang paling berpotensi itu yaitu awan rendah. Dari awan rendah itu ada jenis awan yang bisa kita semai, salah satunya awan cumulus. Dari awan cumulus ini nanti akan terjadilah awan cumulonimbus. Biasanya awan-awan cumulus inilah yang bisa kita semai untuk terjadinya penambahan uap air dari kita melakukan penyemaian dengan menabur garam, itu akan membuat meningkatkan ionisasi sehingga awan-awan tersebut bisa terjadi hujan. Faktor selanjutnya tentu saja kelembapan. Dengan kondisi yang kemarau yang cukup kering, tentu saja berkurang kelembapan. Tapi untuk saat ini kelembapan masih mencukupi sehingga masih bisa terjadi potensi untuk penyemaian awan untuk terjadinya awan hujan. Dan yang paling penting lagi waktu penyemaian. Penyemaian itu harus dilakukan di fase pertumbuhan awan. Jadi awan itu ada fase tumbuh, fase matang. Waktu yang cocok itulah waktu di fase pertumbuhan sehingga mempercepat proses pematangan awan yang akan menghasilkan awan hujan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik Pak Alan, dalam segi pelaksanaannya ini Pak Alan, apakah pelaksanaan dalam operasi modifikasi cuaca akan berdampak terhadap daerah lain di luar area pelaksanaan ini Pak Alan? Baik, Mbak. Secara umum sih pelaksanaan PMC ini kita tidak merancang untuk memberikan dampak ke wilayah lain, tapi bisa terjadi dampaknya itu ke daerah lain. Tapi potensinya memang sangat kecil dari daerah sasaran. Hal ini biasanya tergantung dari pergerakan awan. Biasanya awannya kita semai. Jika awannya disemai itu mendekati wilayah lain, bisa jadi terjadi hujan di wilayah yang tidak kita inginkan. Tapi diusahakan semaksimal mungkin. Biasanya kita melihat pergerakan awan, dari mana awan itu tumbuh dan akan dibawa angin kemana. Di situ kita melakukan penyemaian agar terjadi hujan, curah hujannya jatuh di tempat yang kita inginkan. Oke, Karena awan baik. itu kan mengikuti pergerakan angin, itu Mbak. Baik Pak Alan, lalu apakah penggunaan operasi modifikasi cuaca didapat mengatasi kondisi perubahan iklim ini Pak dan cuaca panas ekstrim yang terjadi di Sumatera Selatan saat ini Pak Alan?
Kalau untuk mengatasi perubahan iklim ya tentu saja tidak, Mbak. Karena WMC tidak dapat mengatasi perubahan iklim maupun menghentikan cuaca panas ekstrim secara menyeluruh. MC ini cuma upaya mitigasi jangka pendek untuk mengurangi dampak kekeringan, tapi bukan solusi untuk merubah perubahan iklim. Jadi kalau cuaca panas ekstrim di Sumatera Selatan saat ini dipengaruhi oleh kombinasi perubahan iklim global, kondisi El Nino ini minimnya tutupan awan dan curah hujan. Jadi tidak dapat menghilangkan faktor-faktor tersebut. Namun jika terdapat awan yang memenuhi syarat untuk disemai, OMC dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan. Nah, hujan yang turun itulah yang dapat memberikan istilahnya memberikan manfaat sementara. Kira-kira dengan terjadinya hujan akan menyebabkan menurunkan suhu udara yang cukup panas tadi, tapi hanya bersifat sementara. Juga dapat meningkatkan kelembapan udara, karena dengan adanya hujan otomatis udara yang panas akan berkurang. Dan yang paling penting saat ini untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir ini Pak Alan Asladi boleh berikan closing statement, harapan dan juga himbauannya kepada masyarakat Sumatera Selatan. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk saat ini OMC atau operasi modifikasi cuaca merupakan salah satu langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kemarau, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan menekan risiko kebakaran hutan serta lahan. Namun OMC bukan solusi yang dapat mengatasi perubahan iklim atau menjamin hujan akan turun setiap saat. Karena tujuan OMC bukan membuat hujan, tapi mempercepat proses hujan. Syaratnya tadi harus ada awan yang bisa disemai. Tapi keberhasilannya bergantung pada kondisi atmosfer, juga ketersediaan awan yang layak disemai tadi. Karena itu, untuk menghadapi kemarau dan perubahan iklim, tentu saja kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Jadi mari kita menggunakan air secara bijak, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, hati-hati membakar sampah, karena dengan kondisi kemarau dan El Nino tentu saja akan menyebabkan kebakaran lebih hebat yang dapat mengganggu lingkungan. Jadi perlunya kita berkolaborasi untuk meminimalkan dampak kemarau dan melindungi kita semua, khususnya lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Demikian, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Alan Asladi selaku Ketua Tim Analisa BMKG SMB 2 Palembang yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan semoga pelaksanaan dari operasi modifikasi cuaca dapat berjalan dengan baik dan tentunya berhasil untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dan juga cuaca ekstrim di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Alan atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, terima kasih Mbak Mei.